Cayakan generasi muda sebagai penerus pembangunan menjadi lebih baik dan makmur. Untuk itu Pemkot Tangerang Selatan memberikan ruang dan mendukung generasi muda untuk berkarya dan berprestasi. Berikut perbincangan dengan Wali Kota Tangerang Selatan, Pilar Saga Iksan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dan salam sejahtera untuk kita semua. Rangkaian peringatan 17 Agustus tentu bukan hanya menjadi momentum untuk mengenang perjuangan, tapi juga untuk melihat siapa yang akan meneruskan perjalanan bangsa ini ke depan. Dan salah satu jawabannya ada pada generasi muda. Ya, saat ini saya bersama Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, Bapak Pilar Saga Iksan. Kita akan berbincang tentang generasi muda, seni budaya, olahraga, prestasi, dan ruang partisipasi dalam semangat Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Salam sehat Pak Pilar, merdeka! Salam sehat, merdeka! Iya, nah Pak Pilar, di momen peringatan ke-81 tahun Indonesia Merdeka, tentu generasi muda ini menjadi pionir untuk ke depan dalam pembangunan Kota Tangerang Selatan. Nah, seperti apa Bapak memaknai generasi-generasi muda yang ada di Kota Tangerang Selatan, Pak? Ya, terima kasih Mbak Febri. Memang harapan besar Kota Tangerang Selatan ada pada pemudanya untuk melanjutkan roda pembangunan ke depannya. Baik itu dalam pembangunan budaya, sosial, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lain sebagainya. Dan tentu pemerintah daerah harus hadir untuk bagaimana peningkatan sumber daya manusia yang daya saing dan unggul itu bisa terwujud. Ya, karena Tangerang Selatan ini seperti yang kita ketahui sendiri dengan indeks pembangunan manusia yang cukup tinggi, ya, bahkan tertinggi di Provinsi Banten. Ya, kita punya tanggung jawab ya untuk bisa sama-sama berdaya manusia kita bisa memberikan kontribusi nyata untuk bangsa Indonesia ini, terutama di usia ke-81 tahun ini. Oke, Pak, berbicara informasi, teknologi, dan percepatan teknologi yang cukup masif saat ini, tentunya SDM terus diupayakan dari pemerintah Kota Tangerang Selatan, khususnya untuk generasi muda. Yeah. Nah, seperti apa strategi yang dilakukan pemerintah kota, khususnya kepada generasi muda sehingga menghasilkan generasi muda yang melek teknologi, yang mengikuti arus, tapi tetap mempunyai kredibilitas, Pak? Pendidikan moral itu yang paling utama ya. Bagaimana kita membangun sebuah sumber daya manusia yang unggul, berdaya saing, namun dilandasi nilai-nilai moral, kemanusiaan, dan juga agama yang kuat. Fondasi ini yang dulu yang kita bangun, kita sama-sama bangun di seluruh jenjang sekolah, baik itu dari tingkat yang paling dasar sampai yang paling tinggi. Dan juga bagaimana anak-anak kita juga, anak-anak muda kita didorong untuk menguasai teknologi digital, untuk menguasai teknologi informasi, karena itu adalah masa depan. Mereka kalau mau bersaing tentu harus menguasai dua hal itu. Dan juga tentu mereka didorong untuk berinovasi, untuk menciptakan sesuatu di masa depan yang mungkin berguna, bermanfaat untuk masyarakat dan mungkin juga buat umat manusia, seperti itu. Pak, selain seni budaya, ada ruang lain yang sangat dekat dengan generasi muda, yaitu olahraga. Seperti kita ketahui bahwa Tangerang Selatan ini kan memanfaatkan ruang olahraga ini menjadi salah satu kegiatan positif di generasi muda yang ada di Kota Tangerang Selatan, Bapak. Ya, kebetulan dalam RPJMD kami sedang susun beberapa pembangunan infrastruktur tempat olahraga bagi masyarakat ya. Apalagi kita sekarang sedang menjelang Pekan Olahraga Provinsi Banten yang ke-7, Tangerang Selatan sebagai tuan rumah. Dan yang selanjutnya adalah pemerintah Kota Tangerang Selatan selalu konsisten untuk membangun ruang publik yang bisa digunakan masyarakat untuk berolahraga, untuk bersosialisasi, berkumpul, dan belajar bersama. Jadi olahraga ini juga merupakan dasar untuk bagaimana angka harapan hidup masyarakat terus meningkat. Saat ini angka harapan hidup masyarakat Tangsel sudah di angka 76 tahun ya, jadi 76 tahun ini cukup tinggi dan kita dorong terus supaya masyarakat Tangsel ini bisa terus sehat, bisa terus mandiri seperti itu. Bahkan di usia lansia kita juga perhatikan dengan berbagai program-program kesehatan,
program sosial dan lain sebagainya. Tidak ada satupun masyarakat Tangerang Selatan yang ditinggalkan. Seperti itu konsepnya. Berarti dari hulu ke hilir masyarakat dilibatkan dan tentunya peran serta dari pemerintah Tangerang Selatan. Betul, ya, dan Pak? aksesibilitas pasti harus dimudahkan. Dan Tangsel ini adalah kota yang inklusif, terbuka bagi semuanya. Siapapun bisa tinggal di Tangsel, bisa berkegiatan di Tangsel, bisa bekerja, pendidikan di Tangerang Selatan, dan kita sangat terbuka bagi siapapun masyarakat untuk bisa menggunakan fasilitas-fasilitas pendukung, baik itu olahraga, sosial, pendidikan, dan lain sebagainya. Pak, berbicara tentang Pekan Olahraga Provinsi yang ke-7 yang akan dilaksanakan di Kota Tangerang Selatan. Nah, sejauh ini kesiapannya seperti apa? Karena ini menjadi momen dan jadi juga challenge untuk pemerintah Kota Tangerang Selatan. Di tahun 81 kemerdekaan Republik Indonesia, Tangsel berupaya untuk memberikan kontribusi di bidang olahraga, Pak. Terakhir kami sudah melakukan rapat koordinasi dan juga rapat evaluasi bersama dengan PONI Provinsi Banten ya, sebagai steering committee untuk bagaimana bidang-bidang kami memaparkan kesiapan-kesiapan, dan kita akan melaksanakan Porprov itu di tanggal 15 November untuk kick-off-nya. Oke, 15 November ya. 15 November. Dan tentu diikuti oleh puluhan ribu atlet se-Provinsi Banten, dan juga mudah-mudahan semuanya berjalan lancar, dan di Porprov ke-7 Provinsi Banten ini di Tangerang Selatan bisa tercipta atlet-atlet hebat di masa depan. Jenjangnya panjang sekali, ini harus dipersiapkan, dan kami Tangerang Selatan dengan seluruh kemampuan, dengan seluruh fasilitas yang kami miliki, kami siap untuk Provinsi Banten yang memiliki atlet-atlet yang unggul dan berkualitas. Oke, terima kasih Pak Pilar untuk perbincangan yang menarik di peringatan 81 tahun Indonesia Merdeka. Sama-sama, Mbak Feby. Pemirsa, kemerdekaan adalah warisan sekaligus tanggung jawab yang harus terus dihidupkan pada setiap generasi muda. Dan dari generasi mudalah perjalanan itu akan diteruskan melalui pendidikan, karya seni, budaya, olahraga, prestasi, dan kepedulian terhadap sesama. Berdaulat ketika mereka punya identitas dan kemampuan, adil ketika kesempatan untuk tumbuh semakin terbuka, dan makmur ketika potensi itu berkembang menjadi manfaat bagi diri kota dan bangsa. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Saya Feby Rida pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.